وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا شيخنا ولأستاذنا وواصلاتنا ووصولكم وفروه أجمعين بحول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما قال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Pada jemaah yang memuliakan Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, senyuman dan pujian kita sampaikan kepada Allah. Selalu diulang-ulangkan dalam kajian tauhid, salah satu yang patut kita syukuri adalah nikmat-nikmat yang bentuknya bukan hanya zahiriah, tapi nikmat-nikmat rohani, yang salah satu wujud nikmat rohani itu adalah ketika diri ditakdir Allah menerima iman dan Islam ini. Iman Islam ini kita wujudkan dalam bentuk rukuk sujud yang kita kerjakan sampai subuh hari ini, supaya taatan ibadah rahmat rohani ini semakin bermakna. Salah satu syaratnya adalah jangan dipertentangkan antara nikmat yang satu dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmat taat, nikmat sujud, nikmat bisa berdoa kepada Allah, dan puncaknya nikmat agama Allah Islam dan hidayah yang kita miliki ini jangan dipertentangkan dengan nikmat-nikmat zahiriyah, yang nikmat-nikmat zahiriyah itu ada kalanya lebih disukai dan digenungi oleh nafsu syahwat manusia. Tapi ketika ini dipertentangkan, maka saling hilanglah salah satu rahmat yang mulia. Mana contoh kita adu nikmat sholat dengan rezeki zahiriyah. Tak jarang sebagian orang yang lemah imannya, ketika mempertentangkan ini, hilanglah makna rukuk sujud yang ia kerjakan. Mana contoh? Saya wirid rajin Ustaz, baca Quran rajin, tahajud rajin, salat subuh berjemaah rajin, cuma tidak cair-cair sampai hari ini. Rusak soal rajin. Kok tidak tercapai pula apa yang saya doakan? Mengapa orang yang seakan-akan tidak rukuk sujud seakan-akan berlebih rezekinya? Itu salah satu disebabkan cara pandang yang terhalang dari rahmat dan karunia Allah, karena kita memandang rahmat itu hanya pakai nafsu dunia atau nafsu syahwat. Kita merasa ketika kita taat itu bukan rahmat, tapi kita baru merasa dapat rahmat ketika apa yang diinginkan oleh nafsu tercapai dan kita berdapat, kita merasa itulah rahmat Allah. Tapi mudah-mudahan dengan kita bermajelis ini semakin terasah pula ketaatan diri kepada Allah, sebagaimana ayat yang ulang-ulang. Dan ayat ini menjadi wasiat khatib setiap Jumat, dan sekaligus ayat ini merupakan ayat yang berat dan ada istilah nasib dan mansur. Walaupun ayat ini ulang-ulang, tapi ketika ayat ini turun, para sahabat goyang dengan kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kepada kita, pada kami-kami kawan-kawan yang khatib,
Ini ayat yang ulang-ulang, tapi ayat ini sangat berat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mungkin artinya sudah kita sama maklum. Hai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih itulah yang sangat berat. Lalu bertanya sahabat, siapa yang mampu sampai ketika itu ya Rasulullah? Rasanya kami tidak sanggup. Lalu ada kalimat ayat Allah menjelaskan, kalau dalam bahasa hukum nasih masuk menasah, bukan berarti ayat ini batal, cuma Allah meringankan kepada diri orang-orang yang beriman. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah sesanggup kamu. Jangan tuh hati-hati ini, bukan ala kadarnya, bukan. Jadi memang mastata'tum ini kalau diterjemahkan memang bahasa Indonesia ini kurang pas, tapi mudah-mudahan nyambung. Sesanggup dan semampu kita, bukan berarti sekadarnya saja. Apa maksudnya sesanggup kita? Andai kata haqqa tuqatih itu dituntut seselevel Nabi, tidak sanggup kita. Termasuk kami yang berdakwah, para ustaz, kami senasib dengan para raja. Kalau dituntut beramal itu seperti Nabi, angkat tangan para jauh. Maka adalah istilah maqam, martabat. Saya ulangkan, mana contohnya mastata'tum itu? Kita disuruh khusyuk, tapi levelnya tentu semampu diri kita. Maka kita tak akan dituntut di luar kemampuan. Itulah salah satu bentuk rahmat Allah kepada diri. Kalau dituntut maksimal, kacau lah kita beribadah. Karena martabat yang paling tinggi, martabatnya para nabi, minan nabi was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kalau dituntut mastata'tum itu selevel Nabi, saya yakin ada tak bapak ibu jemaah masjid ini yang selevel Nabi kira-kira? Kalau ada yang ngaku mungkin tidak percaya saya. Itu ada amalannya Pak Ustaz, selevel Rasulullah. Jangankan selevel Rasulullah, selevel sahabat saja jangan-jangan kita tak sanggup. Kalau tidak selevel Nabi, kita di bawahkanlah selevel orang-orang siddiq, kelompok para sahabat, baik itu kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki. Tidak sanggup. Jadi ini supaya jangan ngantuk, saya kasih ilustrasi. Kadang-kadang ibu-ibu ini tak dilela. Pagi ini saya coba mulai membela ibu-ibu dulu. Sering suami berkata ketika membaca kisah para sahabat, termasuk istri-istrinya para sahabat, bapak-bapak berkata, itu tengok kan, tengok itu Fatimah, tengok itu bagaimana Khadijah, tengok itu bagaimana istri Bilal. Cuma kita lupa, kalau istrinya seperti Fatimah, bapak bisa tak seperti Ali? Tapi Ali bin Abi Thalib bukan Ali sekarang, bukan Ali sekarang. Khawatirnya seperti itu. Kalau istrinya seperti istri Bilal, sanggup tak bapak seperti Bilal bin Rabah? Bukan Bilal Masjid. Nah ini, kalau Bilal sini agak ragu ya. Istri Bilal itu Pak luar biasa, termasuk wanita yang pertama masuk surga Allah. Ini contohnya, ini ibu sanggup tak? Ketika suaminya menjelang pulang, semuanya sudah selesai, air mandinya disiapkan, kamar tidurnya sudah bersih, dirinya sudah luar biasa, makanan sudah terhidang. Di sisi makan itu ada alat pemukul satu. Lalu berkatalah istrinya kepada Bilal, "Hai abangku tercinta, semuanya sudah siap, semuanya sudah selesai. Andai kata ada layanan saya yang kurang puas di hati engkau, ini alat pemukul, pukullah saya. Mau tak ibu berdalil? Sedangkan ada pemukul, pukulnya apalagi dikasih. Hati-hati juga memakai ini. Kita bicara makam saja. Sekarang tak ada alat pemukul saja lah. Walaupun Bilal sekarang terpaksa pakai undang-undang KDRT karena silipnya laki-lakinya lancang. Mengapa hadis ini kisah ini luar biasa? Karena Bilal sahabat Rasulullah. Kalau Bilal sekarang agak ragu. Karena apa? Walaupun dia hidup di
kita bercakap dia orang surga tapi masih hidup di dunia, dia orang dunia sebetulnya dia sudah tinggal di sana. Orang surga tapi masanya hijrah ke surga saja. Artinya ini Bilal sudah penduduk surga. Sekarang kita tanya, ada tak penduduk surga yang nyumpah? Tidak mungkin, kacau dia. Ada tak orang surga KDRT? Kacau lah sampai surga mukul orang. Nah, artinya level sedikit ini juga luar biasa. Kita kebawahkan. Apa maknanya fattaqullah mastata'tum? Kita dibawahkan selevel para syuhada. Ditanya pula diri, malulah kita selevelkan diri ini selevel para syuhada. Jangankan berjuang mungkin perang jalan Allah, untuk salat subuh saja kadang-kadang masih miring-miring kalau berjuang. Minimal sampai ke tingkat bawah. Yang nomor 4, martabat orang-orang baik, orang-orang soleh. Dan insya Allah hadirnya kita bermajelis subuh hari ini salah satunya mengasah kesalehan jiwa supaya berbeda sedikit mana kesalehan, mana kealiman. Ada dua istilah yang selalu disebut kalau di pondok atau di surau, alim, alamah. Kalau bahasa standarnya orang alim belum tentu soleh. Supaya ini bapak dah tercengang menengok ada orang hafal ayat, orang hafal hadis, tapi tidak cocok apa yang dihafalnya dengan keadaannya. Mana contohnya? Saya mulai dari contoh umum, dan ini tidak bermaksud menyinggung profesi, jabatan atau ilmu lain. Ini sekadar pendekatan mana yang alim, mana yang kita angkat. Ada dia mungkin profesor hukum, dia ahli hukum, dia paham hukum, dia penyusun sekaligus pelanggar hukum. Ada? Pakai bahasanya banyak, tapi jangan keseluruhan ahli hukum sini. Sebaliknya dia ahli ekonomi, dia paham ekonomi, tapi tidak pernah dagang. Ada? Nah, itulah orang kampus. Dia hafal ayat, dia bagus membaca ayat, tapi sekaligus yang melanggar ayat. Ada? Ini berkamilah. Ini kadang-kadang kami ustaz ini yang banyak kena. Belum bertanya jemaah, dia ngajinya kan bagus Pak Ustaz. Dia mungkin baru bagus dalam mentilawahkan ayat, membaca ayat yang mungkin qori, mengamalkan belum tentu saleh. Mengaku apa ini kajinya luar biasa. Bapak kagum sekaligus mengkritik dia. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap qori. Umpama saja. Bagus Ustaz, tapi mulutnya kasar. Ada nggak? Banyak lagi coba. Diujian kami yang Ustaz. Dia hafal ayat Ustaz itu melanggar dia. Orang yang hafal, orang yang pandai baca ayat belum tentu soleh dengan ayat itu. Yang terkaget pula. Dia baru pandai mentilawahkan. Belum paham. Saya ulang cerita kemarin. Anak-anak sekarang walaupun pondok saya 2 tahun, tafsir Jalalainnya sudah juz 3. Sekarang sudah pandai baca kitab kuning. Walaupun seukuran kelas 2 lumayan. Ngaji insyaallah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika bermula akan mereka itu ala atas mereka itu ala atas mereka itu dan memberikan petunjuk akan mereka itu akan Allah pandai. Tapi walaupun dia pandai baca ayat, pandai menafsir, tapi tiap subuhnya pakai siram. Paham maksudnya?
selesai kan tafsir dia kelahi gara-gara. Padahal dia sudah hafal ayat. Berarti baru cerdas, belum soleh. Bapak ibu yang bermajelis subuh hari ini, yang diasah kesalehan. Nah, inilah hebatnya masjid universitas kita. Kalau kampus banyak mengasah kecerdasan, kesalehan belum. Makanya banyak intelektual muncul, banyak orang cerdas muncul, S2 muncul, S3 keluar, tapi belum tentu soleh. Sebaliknya di masjid apa yang kita asah? Kesalehan. Boleh jadi bapak tak hafal ayat tahajud, tapi rajin tahajud, kan hafal ya. Boleh jadi tak hafal ayat sedekah, tapi rajin sedekah. Mana yang baik? Hafal ayat tak sedekah, atau sedekah tanpa hafal ayat? Itulah kita idealnya seperti itu. Tapi jangan kecewa ketika kita tak hafal ayat, tapi kita bisa ada dalam ayat. Kita tak hafal hadis tentang fadilah berjemaah, kita cuma tahu sholat berjemaah itu pahalanya besar, sholat itu wajib berpahala baik, cuma itu saja. Pernah dengar dalilnya? Pernah. Berdasarkan apa? Ilmu yakin. Walaupun ilmu yakinnya sedikit, tapi kita pakai ainul yakin bahwa ini fadilahnya baik. Kita yakin bahwa segala perbuatan yang diperintahkan itu kita kerjakan bernilai baik di sisi Allah, baik bagi diri. Itu namanya ainul yakin. Tidak melihat, tidak memandang, tapi kita yakin berdasarkan hidayah dan taufik dari Allah. Saya minta banyak hafal ayat. Yang idealnya hafal ayat sedekah, dia rajin bersedekah supaya bapak ibu semangat, biar saya bisa. Walaupun ini cerita, cuma sekadar cerita menyindir. Boleh jadi dia hafal ayat sedekah tapi tak pernah bersedekah. Ada? Nah, banyak lagi. Mudah-mudahan kami yang mengaji ini nak kenal. Mana contoh dihafal ayat? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah sempurna iman seseorang, belum sempurna kebaikan yang dilakukan akan seseorang sebelum dia suka mensedekahkan yang ia cintai. Berdakwahlah Buya itu pagi-pagi, biar kami lagi dengan Pak Raja Kenai. Hadirin yang memuliakan Allah, tanda-tanda jiwa yang dekat akan Allah, tanda-tanda orang yang suka berbuat baik itu adalah dia suka bersedekah dan suka memberi, dan yang diberikan itu bukan yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang dicintai. Berapi-api lah Ustaz tadi ceramah. Kebetulan anak bujangnya ada juga mendengar. Oh begitu banyak ceramah Buya pagi. Pulang anaknya, kebetulan Buya ini punya ayam jagonya besar, ayam siap untuk mengisi waktu zuhur dia bunyi, subuh dia bunyi. Ayam itulah permainan Ustaz yang suka dia. Dia berkokok siang, pagi, sore. Kata anaknya, datang orang minta-minta, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berilah ala kadarnya. Anaknya teringatlah ceramah Buya pagi. Ditengok-tengok apalah musyrikahkan. Saya lihat ayah sangat suka ayamnya. Langsung dikasihnya, Pak. Undang ceramah Buya ini, tengok-tengoknya ayamnya tak ada. Mana ayam? Gak tahu, tanya sama si Ujang tadi. Mana ayam? Sudah saya sedekahkan ya Buya. Mengapa aku sedekahkan? Kata Buya tadi malam kan seperti itu. Kalau sedekah itu yang baik-baik, so tak boleh sedekah. Ada orang yang sedekah tak baik-baik? Ada juga. Yang selalu ini terjadi dulu peristiwa. Kalau kita selesai berbuka bulan Ramadan, ini cendol lengkap, ini cendol delima, ini air ini, banyak macamnya. Tidak boleh diganggu anak-anak. Jangan diganggu dia punya ini. Dimakan satu sudah puas, makan onde-onde sudah kenyang. Apa kata bapak itu? Tutup dulu, nanti selesai sholat kita makan. Selesai tarawih makan lagi, tak habis.
lalu terdengar sama dia anak tadarus, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata bapak? Tolong antar ke masjid daripada dingin di rumah. Yang kasih anak nanti garing lah, antar tempat garing lah daripada muwazir. Dikiranya garing itu terlalu enak gitu. Tapi jadi juga lah masih ada niat sedekahnya. Walaupun kalau ini kemana kau kasih? Saya sedekahkan ya. Kok sedekahkan? Kata yang sedekah itu yang baik-baik, yang ayah sukai, yang kita cintai. Saya lihat permainan yang ayah sukai itu satu itu. Kau salah dengar. Itu kaji tadi orang sama awak sama orang lain. Mudah-mudahan kita semua tersindir, walaupun saya menyakiti diri sendiri, mudah-mudahan semua kita kena. Dan juga kena bapak, terserah gitu. Nah, ayatnya tidak hafal, tapi mengasah kesolehan. Jadi sekaligus memberikan motivasi kepada bapak ibu yang 7, yang kepala 6, kepala 7 ke atas yang semester 12. Kalau ada yang tak mau hadir bermajelis dengan alasan tak nangkap, rugi dia. Mengapa rugi? Kan tidak ada ujian semester. Yang penting saya mau hadir diri ke Ustaz, cuma tak nangkap lagi. Karena ada orang alasan tak nangkap. Kan tak dituntut nangkap, yang dituntut adalah istiqomahnya hati dalam ketaatan yang saleh. Walaupun ceramah saya ini, bapak jangankan bulan yang lalu, yang ceramah awal tadi bapak lupa, apalagi yang bulan kemarin. Tapi yang dijaga itu kesolehan. Apa itu? Tetapnya hati dalam kerinduan kepada ilmu Allah, hati yang rahmat ilmu. Condong kepada ilmu, cenderung kepada taat, cenderung kepada ibadah, cenderung kepada majelis, itu berkah, itu mengasah kesalehan. Berapa banyak orang seumur kita ini belum condong jiwanya untuk taat? Ada enggak? Ada. Saya tidak menyebut orang, waktu dan tempat. Asal dibawa zikir, kambuh asam uratnya. Dibawa nyanyi, sehatnya. Ada. Walaupun seumur ini. Tapi jangan tersindir dulu yang di sini. Kalau memang ada, memang nggak sengaja gitu. Asal zikir, ada aja keluhannya. Saya sholat ke Ustaz, kadang-kadang lutut kamu bisa berlipat Ustaz, pinggang itu bisa berdiri, tapi dibawa kaset 70 bangkit semangat. Kapan zikir? Kalau kesadaran mulai hilang. Gitu kan? Kan lucu ini. Berzikir itu harus sadar. Tapi berapa banyak orang berzikir baru tidak sadar lagi berzikirnya. Udah miring-miring, dipanggil tak bisa menyambut, duduk tak bisa, berdiri tak bisa, suara manusia sudah hilang-hilang timbul, baru dibaca zikir tadi, la ilaha illallah. Itu kajian talqin bulan kemarin. Nah, jadi apa? Mengasah kesalehan. Makanya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu diri selagi bisa. Dan itu juga wujud kasih sayang Allah kepada diri. Sesayang itu Allah kepada diri, tinggal kita menjalankan apa tidak. Saya sudahi dengan kalimat kitab hikam yang saya ulangkan, supaya tenang dalam taat, tenang dalam ibadah. Apa kata Ibnu Athaillah? Jangan pernah engkau tinggalkan zikir. Wala tudriki dzikra bi'adani hadra Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan zikir, walaupun dalam berzikir itu engkau masih ghaflah, tahu lalai. Pelan-pelan, kalimatnya asik sebetulnya. Karena orang yang berzikir walaupun dalam keadaan lalai lebih baik daripada kondisi lalai yang tak pernah. Nah itu, ini melatih kesalehan. Ini sekaligus membantah, menafikan, menghapus kalimat-kalimat yang meremehkan ibadah. Kalau kita ganti kalimatnya dengan sholat, jangan pernah engkau berhenti sholat, rukuk sujud kepada Allah, walaupun dalam sholat engkau belum bisa khusyuk. Karena orang yang sholat walaupun tidak khusyuk
lebih luar biasa ketimbang orang tak kusuk tapi tidak sholat, lebih parah. Jangan pernah berhenti bersedekah walaupun masih riya, karena orang yang bersedekah walaupun riya lebih baik daripada yang tukang protes saja dalam sedekah. Oh, itu dia sedekah riya, Ustaz. Masa dicatat diumumkan? Kalau sekarang saya mau tanya, Bapak sedekah benda? Mungkin karena seringnya hari ini cari nama, hari besok cari nama, lambat laun nanti ikhlas sendiri. Artinya, andai kata kita jangan pernah berhenti menuntut ilmu, walaupun dituntut lupa lagi. Namanya lupa-lupa ingat, ingat lupa. Lebih baik ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat daripada engkau melupakan diri kepada ilmu Allah. Karena fa'asa, mudah-mudahan dari zikir yang lalai, dari sholat yang kurang khusyuk, dari hati yang tak lurus, berangsur dinaikkan Allah. Karena hidayah, taufik, pertolongan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu jemaah, saya sambung kajian kemarin. Walaupun Ibu lupa, saya ingatkan sendiri. Salah satu melatih kesalehan itu adalah di samping wajib rukuk sujud ini, melatih zikir kepada Allah. Maka melatih ini dalam Sunan Abu Daud masuk kepada bab talqin. Apa namanya? Talqin itu bermakna membimbing, mendidik, membiasakan. Metodologi cara mentalqin ini, maaf ini Bapak Ibu yang alergi dengan kaji jangan salah dengar. Melatih metode cara mentalqin ini agak banyak adanya dalam ilmu tasawuf. Agak banyak, bukan berarti tidak ada dalam kaji lain, ada. Maka khususnya metodologi talqin, cara mentalqin, cara melatih zikir itu banyak dalam ilmu tariqah. Tolong bedakan mana yang tariqah, mana yang tirakatan. Maaf kawan-kawan Bapak Ibu wong Jawa gitu. Sangat berbeda. Tariqah makna umumnya jalan khusus. Kalau boleh dipakai bahasa kampus, metodologi, sistematika, cara yang diaturkan oleh ulama bagaimana orang bisa menikmati zikir kepada Allah. Tujuannya hanya satu, apa itu? Sempurna ingat kepada. Kalau ada yang mengaku bertariqah melatih zikir, tujuannya lain, pasti itu bukan ilmu tasawuf. Kalau Bapak mau dialog nanti kita bisa dialog. Hati-hati dengan orang menyebut zikir-zikir fadilah, karena fadilah zikir cuma satu, untuk mengingat akan kebesaran Allah. Lalu muncullah zikir-zikir fadilah. Contoh, ini zikir sekian kali baca supaya auranya terbuka. Kalau 70 ini aura apa lagi mau dibuka? Jadi kalau masih itu apa amalkan? Apa saya ingat saja. Nah, ini zikir pembuka rezeki, ini zikir supaya maksudnya ini. Hati-hati. Baca sekian kali tirakatan, ditirakahi puasanya ini. Pasti Bapak cari dalam kitab tasawuf yang asli, bukan magic, akan pernah jumpa. Kecuali Bapak belajar kebatinan, jumpa. Mengapa istilah ini pun bercampur-campur, padahal kan itu ilmu batin semua. Kalau boleh saya ini, kata tasawuf dan tariqah itu lurus saja jalannya, tidak menyebut ini, tidak menyebut itu. Tujuannya cuma satu, lillahi rabbil alamin. Selesai. Cuma ilmu ini kadang dibelok-belokkan, ibarat pisau digunakan kemana-mana. Padahal untuk mencang sayur digunakan untuk lain.
Yang jelek itu ilmu ulama. Apa itu metode? Saya contohkan, Pak. Kalau sekadar tahu bahwa zikir itu baik, itu ilmu namanya. Zikir itu baik, sholat itu baik, puasa itu baik, bersedekah itu baik, baca Quran itu baik. Mana yang metode, mana yang latihan? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan ayat. Untuk bisa sampai ke tingkat bacaan model itu saja, itu harus ada latihannya. Untuk itu ada namanya tahsin, ada ilmunya tajwid, dikaji makhrijal hurufnya. Contoh, Pak, Bapak kan tahu huruf alif sampai ya, tahu? Nah, dihafal, ini bentuknya berdiri alif, ini modelnya ini ba, ini modelnya ta, nah ini modelnya jim. Untuk membaca ini perlu latihan. Tidak cukup hanya sekadar tahu. Contoh yang kan huruf sulit, sa titiknya 3. Tapi mana yang sa, mana yang sa, mana yang sya, mana yang so, nah, itu perlu latihan, Pak. Itu metode ini muncul itu. Kalau tidak dilatih sama saja, sa juga sa, sin juga sa, shin juga sa, shot juga. Nah, muncul latihan. Di kepala kita tahu ini shot ini. Shot. Saya sampai kelas 3 SMP belum pandai menyebut sak. Karena ngaji di Pariaman nyebutnya sai. Ada orang bilang ini pasti sai bacanya. Nah, orang kampung saya belum lazim menyebut Muhammad, tapi Muhammad. Sampai mantranya pun masih tidak menyebut Muhammad. Tawa Allah, tawa Muhammad, tawa baginda Rasulullah, berkat kabul. Kan tahu. Muhammad bilang. Untuk sampai ke so itu ada latihan, itu metodologi namanya. Itu bukan bid'ah, dilatih sama so, digambarlah mulut itu. Ini lahir dari huruf ini, posisi lidahnya di sini, mulutnya seperti ini. Kalau tidak pas, melatih itu namanya metodologi. Lahirlah ilmu memakhrijal huruf, salah satunya ilmu tajwid. Sebagus apapun tilawah dan suara orang, kalau tajwidnya tak bagus, pasti tak bagus bacanya. Nah, begitu juga ilmu-ilmu ini. Dalam pikiran kita tahu ini shot ini, tapi untuk lahir ke mulut shot yang benar perlu latihan. Tanpa latihan Bapak tidak bisa. Itu metodologi, itu yang talqin itu, Pak. Makanya belajar Quran pasti ada talqinnya, tapi tidak dikenal dengan talqin. Tapi apa kemarin namanya? Bertalaqi. Apa, Bu? Nah, jangan tuh, jangan hilang tadi. Belaki. Apa yang disebut tadi? Balaki. Bertalaqi itu ditalqin dari mulut ke mulut. So, tengok sama mulut. Sa, ujung lidah menyentuh pangkal gigi selatan. Sa. Kebetulan ada kawan yang belajar bahasa Inggris. Semua bahasa seperti itu. Coba tanya nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada belajarnya, saya dulu sedikit belajar. Ada belajar fonetik. Fonetik itu cara mengucapkan. Nah, walaupun Bapak tahu ini kalimatnya, tahu bacaannya, tapi salah modelnya, lain artinya. Nah, ada bed, kan? Ada bed, oh lain artinya. Ada lagi bed, lain lagi artinya.
kita malah kita bebek. Itu perlu. Begitu juga iramanya. Iramanya. Ada enggak orang bahasa Inggris tapi iramanya irama Indonesia? Banyak. Kawan nanti disebut dia bukan naik namanya. Ada kawan mengajar bahasa Inggris, tapi karena sekampung dengan saya, dia belajar bahasa Inggris tapi iramanya irama Minang. Awal itu. Karena tiap hari, karena dia muncul. Gimana kabar? Kabar. Pas bahasa Inggris, awal yuk. Tetap aja iramanya. Nah, mulai dari pengucapan sampai irama itu talqin namanya. Harus diajar itu tweet lama belajar, miring-miring lidah belajar Inggris saja ada caranya, apalagi belajar zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dengan semangat karena tidak pernah ditalkin itu jadinya la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini tapi guru biar stres ini. Nah, kaji terus mengenakkan. Zikir pada saya. Apalagi kata bapak itu nanti pulang dia kan kita pasti insya Allah yang berjemaah ini ahli zikir semua. Cuma tingkatan zikir yang berbeda. Zikir merana, zikir tiga. Pulang nanti bapak ini baru datang di rumah nampak ibu langsung bapak mengucap la ilaha illallah. Zikir bulan tua. Ibu yang di rumah nengok bapak pulang subuh langsung astagfirullah. Tapi itu pun lumayan masih membaca zikir. Nah, itu contoh talqin dalam melafazkan ayat. Muncul metodologi mulai dari cara membaca hurufnya sampai memperhalusnya. Itu metode namanya. Tariqah juga namanya. Tapi metode dalam pembacaan Quran, lahirlah ilmu yang banyak. Nah, ketika Quran mulai dituliskan, lahirlah ilmu besar. Okay. Jadi bapak ibu sambil ini, kalau bapak anak pandai baca yang di dinding itu jangan diprotes. Halo, jangan ini. Kalau tidak pandai baca, jangan ngapa? Makin malu berarti. Kenapa makin malu? Kadang ada jemaah tapi saya tak mau mempermalukannya. Ustaz, apalah gunanya ini Ustaz tak bisa baca? Kata saya, orang bikin aja bisa, bapak bacanya tak bisa. Berarti ya kalau makan itu tak enak, jangan makanan dulu salahkan, jangan-jangan kitanya yang memang lagi demam panas. Itu lama belajarnya. Ada pelajaran khususnya, lainlah ilmu khat. Kaligrafi itu ada ilmunya. Datang awak nak pandai, langsung protes apalah gunanya kita bisa dibaca. Jangan kan itu Quran bapak masih gagap bacanya, jangan kan itu. Langsung marah, apalah gunanya ini. Ya ilmu yang terbatas. Itu ini sebab perasaan saya ada juga yang protes. Mudah-mudahan sini ada yang protes. Apa dalam hatinya saja, apalah gunanya ayat itu tempel. Nah ini tak tahu apa ini maknanya. Model saya tak tahu nih. Pemiring-miring hurufnya seperti ini. Itu ada ilmunya Pak lama belajar. Baik. Karena itu ilmu bukan bid'ah, tapi ilmu yang mendekatkan orang kepada Allah. Balik muncul metodologi talqin supaya orang biasa terbiasa sampai kepada rasa kepada Allah. Disusunkan metodologi zikir dulu. Pertama, model cara baca. Sambil satu contoh, membaca zikirullah dikelompokkan oleh ulama berkelas-kelas. Bedakan membaca la ilaha illallah saja. Zikir apapun bentuknya dikelompokkan. Mana yang zikir pertama? Ada namanya zikir tawaf, ada nafi isbat,
ada isbat faqar, ada zikir tarakhi, ada zikir tanazzul, ada zikir ismu zat, ada zikir isimku. Tidak usah pusing hafal, pokoknya nganggu-nganggu aja. Nah, itu baru soal metode. Alat yang digunakan apa? Ada zikir lisan, zikir lidah, ada zikir nafas, ada zikir hati. Terakhir tak disebut. Kalau disebut, walaupun dalam kajian zikir roh manusia. Modelnya dua saja, ada yang berbunyi, ada yang sin. Disusunkan pelan-pelan. Kecuali kalimatnya dikarang-karang, tapi kalimatnya apa yang diajarkan Rasulullah? Misalkan afdalu zikri fa'lam annahu, itu udah tahu, la ilaha illallah. Maka membaca la ilaha illallah ini, karena ini kalimat puncak, boleh tak zikir lain baik? Ini contoh saja. Lalu disusunkan oleh ulama. Bagaimana cara membaca la ilaha illallah supaya bermakna? Dibikin namanya zikir nafi isbat. Apa namanya? Apa berdosa? Ya kalimat itu, kalimat yang bapak baca itu nafi isbat namanya. La itu dalam nafi. Nafi itu menidakkan. Mana isbatnya? Ilah. Ilah itu namanya menetapkan. Maka la ilaha illallah dikenal dengan istilah zikir menidakkan dan menetapkan. Apa yang ditidakkan dan apa yang diiyakan. Tadi Bapak kan baca zikir la ilaha illallah. Supaya zikir ini bermakna, tahulah arti zikir itu. Karena artinya tidak ada Tuhan selain. Apa maksudnya la di situ? Apa maksudnya tiada ilah? Tiada yang berkehendak, tiada yang berkuasa, tiada yang disembah. Ada dimaknai yang umum, la ma'bud bihaqqin illallah. Tiada yang berhak diibadati melainkan Allah. Hilanglah kesyirikan, hilanglah kefasikan, hilanglah tempat menyandar melainkan Allah. Maka ketika orang membaca la ilaha illallah, itikad jiwanya, pikirannya, tak ada yang disembah, tak ada yang diibadati melainkan zat yang bernama Allah. Itu nafi isbat. Mulut berkata, otak berpikir, jiwa merasai la ilaha illallah. Barulah hadir rasa dan pikiran ketika membaca la ilaha. Melambatkan itu bukan soal gigi satu, gigi dua. Kan pernah sebulan kemarin ada tak ustaz yang ngomong seperti itu? Ada pula orang zikir di mana-mana nambahnya apa? Pakai gigi satu, gigi dua, gigi tiga. Terkaget bahasa negara. Rupanya pertama pelan, nanti laju-laju. Kalau bapak tak ngerti ya, kok ada pelannya? Bukan soal pelan atau cepat, tapi memaknai kalimat itu karena harus dibayangkan, direnungkan, dirasakan. Jangan sampai kalah bapak dengan orang nyanyi. Saya ulang lagi. Saya lihat orang tadi nyanyi dangdut itu, kalau orang nyanyi tak pakai perasaan, itu jurinya marah. Nyanyi ini pakai rasa. Nyanyi ini kalau nak menghayati kalimat, hayati kalimatnya. Ya kan? Orang yang tidak jatuh cinta, orang yang tidak lagi putus, kalau ini kisah cinta semuanya ini ya, dia baik-baik saja dengan pasangan. Ini yang lucu, yang menghayati seperti ini Pak. Yang lucu saja, yang lucu. Bapak duduk bersenang-senang suami istri, ini istrinya suaminya duduk santai di rumah, pakai TV besar. Niatnya bersenang-senang, tapi nyanyinya kau bukan. Kau bukan yang pertama, tengoknya suaminya. Kan aneh tuh. Kok bisa orang bahagia nyanyinya berlawanan dengan kondisinya? Kadang-kadang terharu pula dia berdua karena nyanyinya tak kicuah di antara. Kau bukan yang dulu lagi. Nah, mengapa kau pergi tanpa relaku? Padahal suaminya sampingnya. Tapi dia bisa meresapi, saya tersinggung.
tersinggung ya bukan tersinggung marah. Nyanyi saja Bapak resapi. Mengapa kalimat yang akan membawa masuk surga Allah tidak diresapi? Makanya zikir tanpa makna sah. Zikir tanpa makna sah, tapi kurang. Maka diajak memahami makna. Maka mengapa orang disuruh mengkaji asma dan sifat, mengaji sifat 20 biar tahu makna yang dibaca la ilaha illallah. La ilaha illallah, bukan melambat-lambatkan, bukan. Ketika kita membaca tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, maka ilmu makrifat kita berkata tidak ada yang berhak diibadati, langsung berkembang. Yang punya kuasa, yang berkehendak, yang punya wujud, yang punya kuasa, yang menentukan hidup awal akhir cuma la ilaha. Baru asik ya. Kalau tidak balik lagi seperti tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nafi isbat. Tapi boleh Pak Ustaz, boleh lumayan. Masih zikir. Jangan marah lah Pak, kau zikir gimana? Lumayan masih bisa zikir dia. Ingat kaidah yang pertama tadi. Tapi supaya talqinnya dulu ditalqin dulu, maka muncul ilmu. Nah, supaya zikir ini terarah, pasti tahu diri yang menyebut, tahu zat yang kita sebut. Maka di sini muncul ilmu akidah. Itu sebabnya ngaji sifat Allah. Supaya zikirnya duduk, salatnya makin khusyuk. Makin khusyuk bukan kasar. Nah, dipelajari yang lain sampai di mana tidaknya. Ketika kita menafikan, menidakkan selain Allah, itu namanya ma'rifat. Ketika kita bercampur dengan yang lain, itu namanya syirik. Masuklah. Tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang menentukan, melainkan Allah. Itu kata mulut, kata pikiran, ada yang lain. Kata perasaan, banyak. Disitulah menentukan tingkat, martabat, kelas, makam, klasifikasi manusia berzikir kepada Allah. Di situ pula membedakan nilai pandang manusia dalam ibadah. Nanti akan menuju nanti Pak kepada ketika kita mentalkin zikir ini yang dibawa dalam pandangan sholat. Maka dalam sholat itu kan ada rukunnya. Yang umum rukunnya 13, dari niat sampai salam. Walaupun dalam fikih lain ada tambah lagi. Dari yang 13 ini dirumuskan mana yang rukun wajib dikerjakan pakai lidah, rukun zikir. Ada yang dikerjakan pakai hati, rukun qalbi. Ada yang dikerjakan pakai rukun sujud, pakai badan, rukun fi'li. Semuanya sejalan, tapi muaranya adalah aqimis sholatul zikir. Maka diaturlah cara pandang dalam sholat. Banyak umur nanti saya bahas. Mana pandangnya? Kalau pakai ilmu tariqah, ada pandang zahir, ada pandang batin, ada pandang syariat, pandang hakikat. Secara ilmu fikih, sholat itu punya rukun dan syarat. Menghadapnya ke arah kiblat. Awal jasad dihadapkan ke arah kiblat, muka ke arah sujud, hati kepada Allah. Maka arah kiblat badan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dirumuskan dalam kaji fikih. Lalu muncul pula aliran aneh. Ini kalau nak ngaji di surau pondok kendalanya Pak. Allah itu kan bukan di barat, bukan di timur, bukan di utara, bukan di selatan. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu mempelintir ayatnya. Mengapa kita sholat menghadap kiblat? Apa sebabnya? Karena itu diperintah Allah. Allah memang tidak di barat, tidak di timur, tapi Allah memerintahkan kepada kita hamba Allah untuk menyembah Allah menghadap
itu namanya ilmal yakin, berdasarkan dalil yang diberikan Allah bahwa kita menghadap ke sana. Kiblat adalah arah yang ditentukan Allah untuk hamba Allah untuk menyembah. Kalau di situ gimana? Kafir Bapak. Pura-pura bertarikat pula. Nah, perlu ke sana, ke situ pun boleh menghadap, itu kan syariat saja. Nah, itu merusak. Jangankan menukar arah sholat, menukar arah jalan saja verboden namanya, ditangkap. Di Pekanbaru sudah banyak muncul ajaran ini. Itu kan kesana aja boleh, itu kan cuma syariat. Ini zahir, mendengar saja kita lucu dengannya. Menukar arah jalan saja, jalan satu arah. Pokoknya jalannya arah ke sini, Bapak jalannya sendiri ke situ. Pasti melanggar. Bahwasanya Allah memang tak punya arah ke situ, tapi itu arah yang ditentukan Allah untuk kita hamba Allah menyembah kepada Allah. Fawalli wajhaka syatral masjid. Kita yakin dengan itu namanya ilmal yakin. Berdasarkan apa? Dalil yang ditentukan Allah. Nah, itu diarahkanlah badan. Lalu Pak kita nengok ke depan, enggak. Maka secara hukum kita maklum memandang kiri kanan. Dan oleh kiri kanan Pak, maka diarahkan ke tempat sujud. Apakah Allah di tempat sujud? Tidak, itu cuma menentukan tertibnya dalam ibadah. Wajah tempat sujud, diri menghadap kiblat, namun hati nyambung kepada Allah. Ini baru disebut maqam tawajuh namanya. Tapi tahu dengan Allah. Maka ketika kita berusali, maka usali jadi perdebatan. Tapi yang jelas isi usali disepakati semua. Karena sholat wajib pakai niat, tidak boleh tanpa tidak berniat. Apa itu niat? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lin. Maka diaturlah niat itu dalam 3: qasad, ta'arad, ta'yin. Ini sekilas saja untuk menyambung. Apa itu kasat, ta'arad, ta'yin? Jelas yang disembah, tahu diri yang menyembah, sempurna bilang kepada Allah. Kapan itu? Waktu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala perkataan dan perbuatan di luar perkataan dan perbuatan sholat. Allahu Akbar. Lalu ada ulama menyebut ada maqam tawajuh. Kapan? Ketika manusia menyebut wajjahtu wajhiya. Maka Bapak pakai ini apa enggak? Ada kalimatnya. Kalau ayatnya inni wajjahtu wajhiya. Kalau hadisnya tidak pakai ini wajjahtu wajhiya. Jangan jadi masalah ini boleh juga. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Ini pakai taji lagi nih, Pak. Kalau Bapak baca terjemahnya tanpa ngaji bingung, Pak. Aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Memang ada wajah Allah depan sana. Nah, mana yang wajah diri? Mana diri yang menghadap Allah? Maka diselanjutkan nanti maqam tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji akan Allah. Maka ketika manusia berkata alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, Allah menyambutnya dengan kalimat telah memuji hambaku akan aku, menjadi kalimat jawaban selama 7 ayat yang berulang-ulang. Terakhir nanti ada kalimat yang paling dahsyat. Ini juga bertalqin. Kapan itu? Ketika Bapak membaca tahiyat. Ya, waktu kalimat pujian, kalimat ini kalimat arash, satu kalimat Allah, satu kalimatnya Rasulullah, tapi terucap dalam satu kalimat dalam sholat. Apa itu? At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibah lillah. Ini fadilah membaca tahiyat ini kan fadilahnya luar biasa. Kalau dibaca fadilah, tapi saya tidak sebut karena ada yang khawatir dibaca fadilah terlalu besar nanti salah paham. Yang jelas membaca kalimat tahiyat itu luar biasa. Ini kalimat bukan kalimat bumi bahasa. Ini kalimat arash. Maka jangan main-main baca tahiyat. Bukan soal goyang tak goyang. Bapak ini perkara tunjuk aja dapat tingkar. Tunjuk. Nah, karena ini kalimat arash,
bukan kalimat bumi maksudnya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, sanjungan pujian hanya untuk Allah, lalu ada salam. Nah, nih Bapak Ibu, roh berjumpa dengan roh, zahir berjumpa dengan zahir, syariat berjumpa dengan syariat. Tapi saya sebut roh berjumpa dengan roh, jangan terbayang guru berdiri hantu, bukan. Coba, setiap salam, setiap selawat yang disampaikan ke Rasulullah nyambung kan? Masya Allah. Di luar salat saja nyambung, apalagi ketika diri menghambakan ke Rasulullah, menghambakan diri kalau dalam salat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengapa disuruh belajar ma'rifat? Supaya hadir rasa dalam berselawat ke Rasulullah. Kalau tadi baru zakat talqin zikir dulu sampai di situ. Ternyata salam dan salawat kita sampai ke Rasulullah. Andai kata salam itu nampak seperti WA, mungkin Bapak tak pernah berhenti bersalam ke Rasulullah. Andai kata salam itu seperti WA, Assalamualaikum Pak Presiden, Waalaikumsalam, bagaimana kabar Masjid Rahmatullah, pasti Bapak tengokkan ke orang. Andai kata PRW WA Prabowo begini, Assalamualaikum Pak Prabowo, bagaimana ini, aman, salam untuk semua jemaah Rahmatullah. Bapak keliling ini, Bapak Ibu, ini salam dari Prabowo. Karena nampak jawabannya. Sementara ini salam umat sampai ke Rasulullah. Cuma kadang-kadang karena tidak zahir seperti WA ini, kita bersalam kepada beliau main-main saja. Assalamualaikum. Selesai. Padahal kalimat salam umat itu sampai. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini perlu berma'rifat. Namanya kaji ma'rifat Rasulullah. Kalau saya awal menulis buat dulu kitabnya Ma'rifatullah, Ma'rifat Rasulullah. Karena salam ke Rasulullah biasa. Terakhir ada salam kepada kaum muslimin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Maka ketika kalimat ini dibaca Rasulullah, malaikat aras semuanya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat Allah, kalimat Rasulullah, kalimat para malaikat, yang itu kalimat aras menyatu dalam kalimat diri manusia ketika menyembahkan diri kepada Allah. Maka tahiyat jangan main. Mudah-mudahan nanti dilatih. Baru talqin tingkat awal, waktu sudah habis. Jangan cukup. Nah, jadi tadi baru model satu, bahwa supaya Bapak tidak ragu beramal zikir sholat ini, mana yang dibilang orang bid'ah itu, kecuali zikirnya dikarang-karang, tidak ada dalam dalil, kecuali kitabnya bukan Quran. Nah, contoh, tapi ini tidak mengunjingkan orang. Ada sebagaimana firman Allah kepada Rasulullah, makali inna rahmatan, makali ya makali rahmatan. Nah, itu baru kadang-kadang namanya. Dapat pernah dengar ayat itu? Ada di YouTube sekarang, makali ini. Nah, itu ini Quran, cara metode melatihnya itu tariqah. Tapi dalam Quran bertalaqi. Ketika Qurannya ada menyuruh kita zikir, zikirnya la ilaha illallah. Cuma membaca zikir itu dilatih. Nah, muncullah metode. Kesimpulan Pak, sesuatu kalimat saja wajib paham. Membaca kalimat saja bahasa Indonesia tanpa dipahami, kita kurang bermakna. Membaca kalimat kurang diresapi, pasti kurang bernilai. Apalagi membaca zikirullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqasu. Dibantu oleh ulama, disusunkan ilmu. Akhirnya mulai pertama, lafazkan kalimat itu baik-baik. Apa nama zikirnya? Nafi isbat. Apa maksudnya nafi isbat? Paham mana yang ditidakkan, mengerti mana yang diiyakan.
semakin paham kekuasaan Allah, semakin tahu kebesaran Allah, semakin kecillah alam ini dalam pandangan manusia. Kesimpulan, hilanglah pandang pada alam, lenyaplah pandang pada diri. Yang besar, yang berkuasa, yang berkehendak adalah, dan manusia ini, kita manusia cuma hidup dalam kesemuan. Apa maksudnya? Dikira diri yang berkuasa, ternyata kekuasaan sudah meninggalkan kita. Disangka diri yang kuat, ternyata sekarang, nah, ini jangan tersinggung semester 12 ini. Jangan tersinggung. Saya kemarin jumpa dengan kawan yang tidak sebut orangnya. Dulu dia jagoan, kuat badan besar, hampir seumur ya, hampir seumur. Cuma kebetulan dia dapat ujian, ada agak ini di lemah. Dulu pecah begini apa? Saya tanya, tadi pakai ilmu dulu lagi, nggak bisa lagi Pak Ustaz. Akhirnya dia minta gaji, banyak-banyak zikir ya sekarang Pak Ustaz. Saya lumayan lah banyak zikir. Ya, coba lihat di YouTube, mantan petinju, dulu ototnya itu nengok jauh, ragu menengok ini kenal, ototnya kenal. Sekarang semuanya serba dibantu, berdiri dibantu, duduk dibantu, bisa ninju orang ada, enggak. Akhirnya ternyata kekuatan badan semu, itu yang semu itu namanya, kekuasaan semu, kegantengan. Ya, halo. Bapak nanti saya takut, jangan pribadi lah. Paling-paling yang bilang ganteng itu istri bapaknya, yang lain ada yang bilang maka hargailah dia setinggi-tingginya, karena yang membilang bapak ganteng sampai umur 70 cuma sanjunglah dia setinggi-tingginya. Itu juga itu, sanjunglah suami setinggi-tingginya, karena yang bilang cantik sampai nenek-nenek cuma ini bapak. Artinya kegantengan sementara, kekuatan sementara, fisik sementara, apalagi semuanya yang hak, yang benar, yang mutlak, yang tetap cuma afdalu zikri. Sampai di situ dulu. Kan masih talqin kejadian baru talqin satu. Saya minta maaf nih. Semoga kajinya nyambung, tapi kalau asal jangan marah saja dengan kaji saja kira. Pokoknya kalau Pak nyambung, alhamdulillah. Kalau tak nyambung kan boleh tidur sambil dengar. Yang penting menjaga hati kita kepada ilmu. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah